Untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan relevan bagi setiap murid, karena setiap murid memiliki karakteristik, kemampuan, gaya belajar, dan minat yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menyesuaikan metode, materi, pendekatan pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan murid, baik murid yang memiliki kemampuan tinggi maupun murid yang membutuhkan dukungan lebih. Seiring dengan keberagaman yang ada di dalam kelas, pentingnya bagi guru untuk mengenali dan merespon perbedaan-perbedaan tersebut secara reflektif. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sekedar pembelajaran atau pemberian tugas yang berbeda, tetapi juga mencakup modifikasi dalam penyampaian materi, tempo pengajaran, dan penyediaan sumber belajar yang lebih bervariasi. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya memperkaya pengalaman belajar murid, tetapi juga menjadi sarana mengurangi kesenjangan pencapaian belajar di kelas, menciptakan keadilan, dan memaksimalkan potensi murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan keberagaman murid dalam satu kelas. Meskipun pembelajaran ini efektif, tetapi memiliki tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan diantaranya adalah yang pertama, keberagaman murid. Murid memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, baik dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang murid. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan waktu. Membedakan pengajaran untuk membagi beberapa kelompok sering memerlukan lebih banyak waktu dan usaha guru. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya. Tidak semua sekolah ini memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran diferensiasi, baik dari segi materi, teknologi, maupun dari pelatihan guru itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pengelolaan kelas. Mengelola kelas yang terdiri dari murid yang memiliki berbagai macam perbedaan karakteristik ini memerlukan keterampilan yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah keterampilan dalam menilai. Penilaian dalam pendekatan pembelajaran diferensiasi ini lebih rumit, berbeda dengan tugas dan cara mengukur pencapaian kemajuan murid. Kemudian yang keenam adalah keterampilan guru itu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak semua guru terlatih untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah beberapa tantangan yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk menyesuaikan cara pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid yang beragam. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah pemilihan konten. Dalam hal ini menyediakan materi yang berbeda tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian sumber belajar yang beragam, misalkan menggunakan video, infografis, maupun buku. Hal ini disesuaikan dengan gaya belajar murid. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Kelompok belajar berbasis kemampuan atau minat bertujuan untuk mengerjakan tugas dan proyek. Misalkan, murid memiliki kemampuan lebih tinggi dalam matematika bisa bekerja sama menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kemudian memberikan pilihan metode pembelajaran. Guru memberikan beberapa macam metode pembelajaran. Misalkan, murid bisa memilih antara mendengarkan ceramah, menonton video, maupun melihat gambar-gambar yang diberikan oleh guru. Kemudian penyusunan tugas yang fleksibel, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih pembelajaran atau menyusun tugas sesuai dengan minat maupun kemampuan murid. Adalah penyusunan produk, di mana dalam penyusunan produk ini tugas itu berbasis minat. Murid
dalam memilih dan merancang produk itu sesuaikan dengan minat. Kemudian proyek yang kolaboratif itu memberikan kesempatan pada murid dengan kemampuan yang berbeda untuk saling bekerja sama. Kemudian memberikan penilaian secara bervariasi. Guru bisa menggunakan berbagai penilaian, misalkan melalui tes tertulis maupun tes lisan atau menggunakan proyek. Kemudian strategi berikutnya adalah lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan ini harus fleksibel di ruang kelas, yaitu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian penggunaan teknologi juga dapat mendukung pembelajaran ini. Kemudian strategi pengajaran yang beragam, ya. Kita bisa menggunakan strategi pengajaran untuk mendorong berkolaborasi antar murid dengan berbagai tingkat kemampuan. Yang terakhir adalah umpan balik dalam pengajaran, yaitu kita sebagai guru memberikan umpan balik yang bersifat individual dan lebih spesifik. Karena dengan pemberian umpan balik dapat membantu murid memperbaiki pemahaman mereka. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, ini ada beberapa langkah. Yang pertama yang kita lakukan sebagai guru adalah menilai kebutuhan murid. Langkah pertamanya adalah penilaian atau asesmen awal atau pretest. Hal ini untuk mengetahui pemahaman awal murid terhadap materi yang akan kita pelajari. Kemudian kita melakukan observasi, yaitu memperhatikan gaya belajar murid untuk membedakan mana murid yang punya kebutuhan visual, auditory maupun kinestetik. Selain itu juga kita berdiskusi dengan murid, yaitu memberi kesempatan murid menyampaikan tantangan dan kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian kita mengumpulkan datanya, membuat catatan tentang murid untuk mengidentifikasi poin-poin mana yang memerlukan bantuan. Kemudian yang kedua adalah merancang pembelajaran, yaitu kita menyesuaikan atau menyusun konten, menyesuaikan proses, menyesuaikan produk. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan murid. Kelompok murid itu berdasarkan kemampuan, minat, kemudian kelompok heterogen maupun berdasarkan gaya belajar murid. Yang keempat adalah menggunakan sumber belajar yang beragam. Tentu kita tidak lepas dari yang namanya teknologi. Kita bisa menerapkan pembelajaran kita yang tertaut dengan teknologi. Kemudian sumber belajar secara fisik yang disediakan di sekolah, misalkan menggunakan guru maupun menggunakan buku-buku yang lain. Kemudian menggunakan sumber belajar yang kreatif. Langkah yang kelima yaitu memberikan penilaian tugas dan penilaian. Murid diberikan pilihan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan murid. Penilaian beragam. Kita sebagai guru juga bisa menggunakan berbagai macam tes seperti tes lisan, tulis, portofolio maupun proyek. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik. Berikan umpan balik individu secara spesifik. Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah guru, siswa, orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah maupun komunitas belajar lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan banyak pihak yang bekerjasama untuk menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, agar lingkungan pembelajaran yang inklusif dan lebih efektif. Pembelajaran diferensiasi sangat menyenangkan karena saya diberi kebebasan dalam memilih proyek. Pembelajaran diferensiasi membuat saya sangat senang karena sesuai minat dan kemampuan saya. Pelajaran diferensiasi sangat membantu saya dalam memahami materi karena saya suka